Ya memang negara kita ini sekarang sudah masuk pada negara-negara besar yang namanya G20, G20. Indonesia sekarang GDP nominalnya kalau dihitung kita tuh sudah berada di ranking ke-16. Kalau dihitung dengan GDP PPP, Purchasing Power Parity, itu kita sudah berada di ranking ke-7 dunia. Ini banyak yang nggak ngerti sehingga kita ini sering banyak yang masih mengeluh, tidak bersyukur, namanya kufur nikmat itu. Sebagai pemimpin politik, jangan kita terlalu senang melihat angka-angka statistik yang membuat kita terlalu cepat gembira, terlalu cepat puas, padahal kita belum melihat gambaran sepenuhnya. Kita merasa bangga bahwa kita diterima di kalangan G20. Kita merasa bangga bahwa kita disebut ekonomi ke-16 terbesar di dunia. Tapi, apakah kita sungguh-sungguh paham? Apakah kita sungguh-sungguh melihat gambaran yang utuh dari keadaan kita? Apakah kita sadar bahwa kemiskinan di Indonesia masih terlalu besar? Apakah kita sadar bahwa rakyat kita dan anak-anak kita banyak yang kurang gizi? Banyak rakyat kita yang tidak dapat pekerjaan yang baik. Banyak sekolah-sekolah kita yang tidak terurus. Saudara-saudara sekalian, kita harus berani melihat ini semua. Dan kita harus berani menyelesaikan masalah ini semua. Pidato Prabowo tanpa teks, sindir telak Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat RJ, balik lagi nih di channel kesayangan yang siap menyajikan cerita-cerita seru dan monohok soal politik negeri ini. Dan kali ini kita bakalan ngebahas soal pidato Perdana Presiden ke-8 Indonesia, yaitu Prabowo Subianto. Beliau baru saja dilantik, tapi langsung bikin heboh. Loh, kenapa ya? Karena pidatonya yang katanya sih tanpa teks, langsung seperti menampar muka Jokowi dan pemerintahannya selama ini. Wah, kok bisa ya? Prabowo yang baru resmi menjadi presiden langsung tancap gas dalam pidato perdana di gedung MPR DPR RI tanpa basa-basi dan langsung to the point. Dalam pidatonya, beliau menyampaikan kalau Indonesia nggak seindah angka-angka statistik yang sering dipamerkan. Duar, ini nih tamparan keras buat Jokowi dan pemerintahannya. Sepertinya Prabowo sudah paham soal angka-angka statistik serta fakta dan realita di lapangan sangat jauh berbeda. Waduh, Prabowo baru dilantik udah ngebukin Jokowi dengan pidato pertamanya. Keren kayaknya. Coba deh sob, bayangin di saat mantan presiden sibuk memamerkan angka-angka statistik kayak ekonomi terbesar ke-16 dunia, masuk G20, bla 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 bla, Prabowo dengan lugas bilang jangan terlalu senang melihat angka-angka statistik. Apa ini nggak sindiran keras coba, terutama buat pemerintahan Jokowi yang selalu bangga dengan pencapaian di atas kertas, tapi realitas di lapangan sangat jauh berbeda. Prabowo juga mengangkat isu kemiskinan yang masih besar dan anak-anak kurang gizi yang sering diabaikan. Dengan penuh wibawa, beliau pun bilang bahwa banyak rakyat kita yang tidak mendapatkan pekerjaan yang baik, banyak sekolah-sekolah kita yang tidak terurus. Nah, kalau ini bukan sindiran buat Jokowi, sindiran buat siapa coba? Masa buat Perdana Menteri Malaysia? Tentu saja ini adalah sindiran buat Jokowi yang faktanya memang suka main-main sama data dan angka-angka indah, tapi menutup mata terhadap kenyataan pahit di masyarakat. Sobat RJ semuanya, di sini seolah Prabowo mengingatkan kita semua kalau kemerdekaan bangsa ini diperjuangkan dengan keringat dan darah orang-orang kecil, wong cilik yang selama ini mungkin cuma menjadi objek statistik. Padahal merekalah para pahlawan sesungguhnya. Dan ini benar-benar sebuah tamparan yang keras buat kebijakan yang kadang terlalu elitis dan hanya memikirkan keuntungan segelintir orang. Wong cilik yang selalu berjuang mati-matian masih banyak yang gak terurus. Kita masih melihat sebagian saudara-saudara kita yang belum menikmati hasil kemerdekaan. Terlalu banyak saudara-saudara kita yang berada di bawah garis kemiskinan. Terlalu banyak anak-anak kita yang berangkat sekolah tidak makan pagi. Terlalu banyak anak-anak kita yang tidak punya pakaian untuk berangkat sekolah. Bayangin sob, Prabowo bilang terlalu banyak anak-anak kita yang tidak punya pakaian untuk berangkat sekolah. Dan ini benar-benar sebuah fakta pahit
yang nggak bisa ditutupi sama baliho-baliho besar, banner-banner besar yang saat ini bertebaran ucapan terima kasih Jokowi. Di sini kita mesti mikir nih, di mana sih keberhasilan pemerintah kalau rakyatnya masih berjuang di bawah garis kemiskinan? Mungkin hanya para buzzer-buzzer bayaran yang bilang bahwa Presiden Jokowi adalah presiden yang berhasil. Berhasil dalam apa coba? Membuat rakyat tambah miskin. Dan yang lebih menghebohkan, Prabowo juga nggak takut ngomongin soal korupsi. Iya, dengan sangat terang-terangan. Beliau bilang, kita harus menghadapi kenyataan bahwa masih terlalu banyak kebocoran, penyelewengan, serta korupsi di negeri ini. Wih, jelas-jelas ini tamparan buat Jokowi dalam pemerintahan sebelumnya. Di era sebelumnya, kasus-kasus korupsi kayaknya sudah biasa banget. Mulai dari pejabat sampai pengusaha main kolusi seenaknya. Dan gak cuma pejabat sob, pengusaha-pengusaha nakal yang gak patriotik juga disebut-sebut. Kita harus berani mengakui terlalu banyak kebocoran-kebocoran dari anggaran kita. Penyimpangan-penyimpangan, kolusi di antara para pejabat politik, pejabat pemerintah di semua tingkatan, dengan pengusaha-pengusaha yang nakal, pengusaha-pengusaha yang tidak patriotik. Janganlah kita takut untuk melihat realita ini. Nah, ini nih masalah yang bikin rakyat semakin susah. Sobat RJ, kalau kita lihat, korupsi memang menjadi salah satu masalah terbesar di era Jokowi. Bayangin, beberapa proyek infrastruktur besar yang katanya megah, ternyata banyak bocor di sana-sini. Bahkan data dari ICW menunjukkan bahwa pada 2023 kerugian negara akibat korupsi mencapai triliunan rupiah. Jadi pantas saja bila Prabowo bilang terlalu banyak kebocoran-kebocoran dari anggaran kita. Penyimpangan-penyimpangan, kolusi di antara para pejabat politik, pejabat pemerintah di semua tingkatan, dengan pengusaha-pengusaha yang tidak patriotik alias pengusaha nakal. Lalu yang menjadi pertanyaan, di manakah keberhasilan Jokowi? Ini benar-benar sebuah tamparan keras buat pemerintahan sebelumnya yang katanya bersih, tapi ternyata masih banyak oknum yang main-main dengan anggaran negara. Jadi nih, apa yang bisa kita petik dari sini? Prabowo mengingatkan kita untuk tidak terlena sama angka-angka, mungkin juga termasuk survei terhadap Jokowi. Karena ya, semua itu bisa saja terjadi bila harganya cocok. Dan yang lebih penting, kesejahteraan rakyat, terutama wong cilik, harus menjadi prioritas utama. Oke sob, setelah ngedengerin pidato Prabowo ini, kita semua jadi harus lebih kritis lagi. Jangan mau dibohongin sama pencitraan dan angka-angka indah di media. Dan yang lebih penting adalah bagaimana nasib rakyat di bawah. Mau sampai kapan kita terus-terusan dikelabuhi sama baliho-baliho besar, banner-banner yang besar, spanduk-spanduk yang besar, dan segala macam survei yang mengindikasi kinerja Jokowi yang bagus. Mungkin di sini Prabowo benar, angka-angka tersebut nggak ada gunanya kalau rakyatnya masih dalam kesulitan, buat makan, buat nyekolahin anak, dan masih jadi korban kebijakan yang tidak pro dengan rakyat. Jadi buat sobat rakyat jelata, mari kita tetap kritis dan selalu ingat, negeri ini merdeka bukan karena hadiah dari segelintir para elit, tapi dari pengorbanan rakyat kecil yang terus selalu berjuang. Dan semoga di era baru ini kita pun bisa melihat perubahan yang benar-benar nyata serta menyeluruh. Jangan lupa ya buat tetap berjuang. Oke, itu dulu ya narasi dari kita hari ini. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa dalam video-video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.